Alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah sudah memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita, memberikan banyak sekali, jalan kemudahan, memberikan kesehatan, memberikan kelapangan urusan, memberikan kelapangan dada, sehingga kita bisa hadir semua di forum, kajian Quran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah, ajaran-ajaran atau apa-apa ya poin-poin yang dalam Al-Quran yang kita belajari akan memberikan banyak semangat kepada kita semua untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih lebih positif ya, lebih bahagia, lebih bersyukur, eee, dan itu semuanya insya Allah akan membawa kebaikan buat kita dan juga buat orang-orang di sekitar kita, ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas, ayat 5 ayat 15 sampai 6 ayat ya, 15 sampai 21, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kaitannya, surga dan juga, kaitannya dengan as-sabiqun, ya, as-sabiqun, yaitu orang-orang yang, eee, selalu ya, mendahului. Mereka itu adalah dalam berbuat kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang amalnya tuh duluan gitu. Ya, amal kebaikannya itu duluan, ya mereka menjadi pionir-pionir dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul akan mendapatkan surga dan di dalam ayat yang kita bahas hari ini kita akan membahas tentang surga seperti apakah yang diberikan kepada mereka, ya. Dan ini akan menjadi satu penyemangat juga buat kita ya, meskipun kita tidak tahu, apakah kita akan menjadi seorang bagaimana status kita di akhirat nanti, apakah akan menjadi seorang as-sabiqun atau disebut juga dengan al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya, dan apakah kita akan menjadi orang ashabul yamin atau yang golongan kanan ya, dan naudzubillah apakah menjadi golongan kiri ya, naudzubillah min dzalik. Tapi insya Allah apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa memberikan banyak 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 semangat ya buat kita semua untuk menjalani kehidupan, kita hari ini dan juga selanjutnya. Baik, mungkin kita bisa mulai dari, slide yang sudah saya persiapkan untuk hari ini, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Waqiah itu ada, disebutkan tentang 3 golongan, ya. Kita mulai dengan ya, lupa ya basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, itu ayat, yang sebelumnya kita bahas ya minggu lalu. Jadi yang di dalam surat Al-Waqiah ini, Allah menggolongkan manusia dalam ayat ini menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama itu adalah golongan orang-orang yang, disebutnya ashabul yamin dulu ya. Allah menyebutkan ashabul yamin dulu. Silakan terus enable editing aja supaya bisa 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 lebih mudah kalau untuk ini ya, slide-nya. Oke, jadi yang pertama disebutkan dalam surat Al-Waqiah ini adalah, ashabul yamin, ya. Setelah ashabul yamin lalu ada juga atau orang-orang sebelah kanan ya, golongan kanan, ya. Silakan Taika maju lagi 2 slide lagi. Kemudian ashabul yamin, kemudian setelah itu disebutkan tentang ashabus shimal. Ashabus shimal, yaitu orang-orang sebelah kiri, yang mereka mendapatkan, catatan amalnya dari sebelah kiri dan mereka setelah dihisab tuh mereka akan masuk bergabung dengan, golongan kiri, ya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang, apa namanya, tentang as-sabiqun dan ada orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang sangat bersegera untuk berbuat kebaikan, ya. Ini adalah satu ayat yang terus terang saja menjadi satu yang sangat menginspirasi saya sejak saya ya muda ya mungkin ya,
muda. Jadi maksudnya artinya saya itu bersemangat sekali dengan konsep dari asabikun, karena artinya asabikun tuh adalah orang-orang yang mereka tuh berjuang gitu untuk menjadi yang terdahulu di dalam beramal. Ya, jadi karena itulah kemudian kita lihat di dalam setelah Rasulullah SAW itu apa namanya, setelah zaman Rasulullah SAW itu banyak sekali kemajuan-kemajuan di bidang baik tentang apa, matematik, sastra, tentang kedokteran, ya, Ibnu Sina, ya, Ibnu Khaldun, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang jenis di zaman setelah Rasulullah SAW, dan ketika sekitar abad 14 ya Masehi, ya 13-14 Masehi itu ada generasi Ottoman, ya, yang gimana generasi ini adalah menjadi generasi yang menjadi panutan, artinya panutan, bukan panutan sih, tapi orang Barat zaman sekarang itu mengambil konsep-konsep falsafah, matematik, filosofi, kedokteran dari zaman Ottoman itu. Ya, ini menunjukkan bahwa zaman itu adalah orang-orang pandai, ya, di dalam masyarakat itu sangat banyak, dan mereka tidak hanya pandai dalam satu bidang, tapi mereka bisa pandai dalam banyak bidang, ya. Dan ini adalah menjadikan kita itu, buat saya ini ada satu hal yang menunjukkan betapa orang yang memahami Al-Quran itu bisa menjadi orang yang sangat berkontribusi di dalam masyarakat, ya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin menjadi penemu, ya, menjadi orang-orang pionir dalam bidang yang mereka kuasai. Apakah mereka itu dalam bidang apakah mereka itu di dalam bidang apa namanya, kedokteran maupun kesusastraan, atau dalam bidang bahasa, atau di dalam bidang matematik, ya, semuanya mereka itu menjadi pionir-pionir dalam bidang-bidang keduniawian malahan, ya, gitu. Jadi ini mereka ini kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Ini Taika ada masalah dengan slide-nya? Halo, Taika. Bun, di sini ini sudah muncul belum, Bun? Kalau di saya 3 golongan manusia di akhirat. Oh ya, ya. Kalau saya masih gimana Teteh melihat apa yang dilihat? Kalau saya masih melihat tafsir surat Al-Waqiah. Saya masih tafsir surat Al-Waqiah. Sebentar. Baik. Baik, saya masuk ke sini ya, Taika. Udah belum ya? Sudah, Taika. Oke, 3 Sudah, golongan Taika. manusia di akhirat ya, Teh? 3 golongan manusia di akhirat. Oke, alhamdulillah. Baik, Taika, saya ganti ya. Saya ada di Oh iya, Teh. yang Video. channel satunya yang PC, ya. Oke, jadi golongan ini, jadi sebentar, maaf. Kecilin, Mas, kecilin. Atau ditutup juga nggak apa-apa, atau ditutup. Kecilin. Suaranya dikecilin. Oke, maafkan. Jadi ya, jadi di sini orang asabikun atau orang mukorobun ini adalah orang-orang yang
betul-betul mereka itu bersemangat di dalam kehidupan ini untuk bisa berkontribusi ya, berkontribusi pada dunia ini dan kepada lingkungannya. Jadi yang konsep dalam Islam itu yang buat saya amazing sekali adalah tidak sama dengan misalnya di dalam ajaran yang lain, ada ajaran yang mengajarkan untuk banyak untuk mendapatkan kemuliaan itu mereka justru harus bertapa atau harus menjadi orang yang mengurus dirinya sendiri gitu ya. Bahkan mereka bisa jadi harus diurus oleh orang lain untuk bisa hidup. Tapi kalau di dalam agama kita tidak seperti itu. Kita eh, orang-orang yang dimuliakan Allah yang lebih daripada golongan kanan yaitu orang Asia Pikun adalah orang-orang yang mereka itu memberikan kontribusi yang sangat banyak untuk manusia di sekitarnya. Dan mereka itu menurut para ulama golongan As-Sabiqun ini adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Jadi tidak ada mereka tidak mengikuti yaumuddin, ada yaumuddinnya ada, tapi mereka tidak apa namanya? Tidak dihisab gitu. Jadi sudah begitu ibaratnya masuk ruangan sidang, kalau kita lihat ada sekarang sidangnya Ferdi Sambo itu ya kan, itu kan lama gitu sampai kalau nggak salah mereka itu sampai bisa jadi paling cepat 3 bulan mereka tuh baru selesai persidangan gitu. Kebayangkan ya, Masya Allah. Nah sedangkan nanti di akhirat juga akan lama juga, bahkan dari satu orang ke satu orang tuh bisa satu harinya di sana kan 50.000 tahun gitu. Kalau Ferdi Sambo hanya satu ya satu masalah saja dibahasnya sampai 3 bulan. Ya ini menjadikan saya juga saya suka ya juga mengikuti apa yang terjadi di persidangan Ferdi Sambo ini. Kalau buat saya itu menjadi merefer kepada apa yang terjadi nanti di hari akhir. Jadi di hari akhir itu kan satu harinya itu 50.000 tahun ya sehingga semua masalah dibahas ya kalau Ferdi Sambo hanya bahas satu tentang pembunuhan Joshua tapi kalau di akhirat nanti kan dibahas tuh semuanya selama kehidupan kita gitu. Nah, udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang as-sabiqun atau al-muqarrabun ini mereka tidak dihisab. Jadi mereka begitu ibaratnya mah orang antri masuk ke dalam ruang persidangan as-sabiqun ini tidak. Jadi mereka langsung aja, oh tidak ini ada jalan lain langsung aja, langsung jurusan surga. Dan mereka masuk ke dalam surga itu secepat kilat. Ya, di dalam hadis dikatakan mereka tuh masuknya tuh seperti kilat aja, tiba-tiba ting sudah masuk ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Nah, ini salah satu yang menjadikan semangat ya buat saya terutama untuk benar-benar menjadi orang yang selalu ingin beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya dengan usia yang ada. Ya, jadi meskipun untuk bisa meraih level seperti itu adalah karunia Allah semata. Nah, mereka ini orang-orang yang khusus dibahas gitu di dalam Al-Qur'an. Jadi kita juga melihat ada struktur ya, struktur pandangan Allah terhadap manusia itu tidak sama dengan struktur manusia melihat orang. Orang manusia semakin rendah seseorang itu pengetahuannya tentang kehidupan ini, mereka lebih cenderung untuk hitam putih. Yang mereka tahu adalah nanti di akhirat nanti hanya ada golongan surga dan neraka titik that's it nggak ada lagi nggak ada yang macam-macam itu karena mereka pandangannya itu karena pandangan yang dibentuk dari pemikiran mereka. Sedangkan kalau kita membahas tentang akhirat nanti dengan pandangan dari Al-Qur'an kita akan melihat hal-hal yang tidak sama gitu dengan pemikiran kita terutama kok saya ya. Saya terus terang aja kenapa saya juga bertanya kenapa Allah membahas ada 3 gitu loh. Plus 1 yang kemarin kita bahas ada Ashabul A'raf ya. Akan tetapi 4 ini adalah sesuatu yang menurut saya bonus gitu. Kenapa Allah harus membahas tentang as-sabiqun dan itu dibahas pada awal-awal dari pembahasan orang-orang penghuni akhirat nanti gitu. Ya, jadi kita lihat apa yang akan didapatkan oleh as-sabiqun ini. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa as-sabiqun ini kalimat sabik itu tidak hanya buat kita kaumnya Nabi Muhammad SAW, tapi kaumnya nabi-nabi yang lain, kaum Nasrani, kaumnya dari Yahudi itu juga ada yang disebut oleh Allah sebagai ahlul kitab dan mereka itu adalah orang-orang yang as-sabiqun. Ya, kita lihat ada di dalam surat Ali Imran ayat 116. Jadi
as-sabiqun ini adalah orang-orang khusus yang Allah berikan privilege ya, kelebihan sehingga mereka tuh bisa memasuki surga dengan sangat cepat. Ya, silakan Teh Ika. Baik, nah orang-orang dari as-sabiqun ini mereka itu adalah sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka itu adalah orang yang banyak sekali ditemui pada zaman dahulu, ada orang-orang yang dulu dan juga qalilun, tapi mereka tuh kecil, segolongan kecil daripada orang-orang yang kemudian, ya. Dan ini yang kemudian menjadi sedikit bahan perdebatan, pertanyaan dari sahabat Rasulullah tentang mereka sendiri, para sahabat itu termasuk al-awwalin atau al-akhirin, ya. Karena mereka adalah sebaik-baik umat, tapi kok mereka disebutkan sebagai termasuk dalam qalilum minal akhirin, ya. Kalau buat saya sih, saya melihatnya lebih ke arah, ya Rasulullah SAW itu kan nabi terakhir. Di sebelum Rasul itu ada lebih banyak lagi nabi gitu. Jadi artinya, kalau misalkan para sahabat itu termasuk, dari orang yang sedikit, dari orang-orang yang menjadi orang as-sabiqun, menurut saya ya wajar-wajar saja karena zaman yang dilalui oleh para nabi itu jauh lebih banyak dan Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir. Tapi kalau saya sendiri, saya personal meyakini bahwa sahabat Rasulullah SAW itu adalah kebanyakan adalah as-sabiqun atau al-muqarrabun. Baik, selanjutnya kita masuk dalam ayat ke-15. Di sini disebutkan apa, kita mulai tentang karunia apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap as-sabiqun ini, ya. Mereka itu ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, ya. Mereka itu berada di atas eee, apa namanya, dipan-dipan, yang dipan-dipannya itu bertahtakan emas dan permata. Kalau di dalam hadis disebutnya disulam, ya. Jadi apa, dipan-dipannya itu, sulamannya itu adalah emas dan permata. Ya, jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada yang apa, sulaman, ada baju yang bersulam emas misalnya kayak gitu. Kalau kalau atau yang pengantin ada juga ya pakai Swarovski gitu, tapi ya biasanya sih pernak-pernik doang gitu ya, tapi bukan bukan emas permata. Kalau ini beneran dipannya itu dengan emas permata. Dan kalau ada gambar di sini itu semuanya adalah ilustrasi karena apa yang saya tampilkan dalam gambar itu hanya suatu sedikit daripada lebih untuk fokus pada, oh kita membahas tentang dipan gitu, tapi tentang bagaimana dipan itu sendiri, ya itu nanti di akhirat nanti karena nggak ada di Google Maps itu nggak ada, nggak ada gambar dipan di surga gitu ya, karena semua orang belum pernah masuk ke dalam surga. Mereka itu muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka tuh bersandar di atas dipan itu, jadi mereka duduk di dipan itu dengan berhadapan-hadapan. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan bahasa Arabnya, apa yang dimaksud lebih dalam dengan dua ayat ini. Klik. Ya, mereka itu surur, mereka ada di atas dipan-dipan yang maudunah, yang bersulamkan dengan emas permata. Jadi mereka dipan yang seperti ini tuh nggak ada ya di dunia itu ya, yang dipannya disulam dengan benang emas, kemudian ditempelin dengan batu-batu permata dan mutiara, dan ini tidak ada ya di dunia ini. Tapi ya itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang dari, orang-orang muqarrabun. Dan mereka itu muttaqiina, mereka tuh, bersandar ya, jadi gini ya, layeh-layeh gitu lah ya, santai gitu, di atas dipan-dipan itu, dan mereka tuh mutaqabilin. Artinya mutaqabilun saling berhadapan-hadapan. Artinya tidak ada yang kemudian, yang ada di belakang gitu kan, kamu ada di belakang, saya di depan gitu. Jadi nggak ada seperti itu. Ya semuanya itu, berhadapan-hadapan, jadi semuanya mempunyai level yang sama, ya. Tidak ada yang mana lebih mulia, mana yang kurang kemuliaannya. Ya mereka semuanya itu, ada berhadapan-hadapan demikian, dan mereka itu, di dalam beberapa ayat yang lain dikatakan mereka itu bercakap-cakap ya. Mereka bersenda gurau, mereka berbicara, berbincang-bincang, dan perbincangannya itu adalah tentang betapa karunia Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Mereka merasa bersyukur bahwa dengan nikmat apa ya, dengan susah payah mereka yang
mereka lakukan di dunia dan mereka merasa bahwa apa yang mereka rasakan di dunia itu adalah sedikit sekali gitulah dibandingkan dengan karunia Allah yang diberikan ketika mereka di surga dan mereka tidak henti-hentinya mereka itu mempercakapkan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka juga ada mempunyai rumah-rumah karena mereka juga mempunyai bukan rumah ya tapi istana. Mereka mempunyai istana-istana yang besar dan mereka tinggal di dalam istana-istana itu dan mereka, pekerjaannya itu ya hanya bersenang-senang saja, mereka tidak mengalami sakit, mereka selalu muda, mereka selalu bahagia, dan mereka tidak pernah merasa kesedihan, tidak merasakan kesedihan. Yang ada adalah hanya kebahagiaan saja. Dan nanti mereka ada jadwal juga, jadwal kapan ketemu sama Allah, ada yang punya jadwal sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang sekali dalam kehidupannya ya, ada yang sehari bisa berapa kali gitu, ada yang setiap saat bisa melihat Allah gitu. Karena melihat Allah itu adalah the ultimate, pleasure gitu. Jadi yang paling kenikmatan yang paling hebat itu adalah dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing mempunyai jadwalnya sendiri-sendiri atau kalau nggak bisa juga mereka saling bertemu dengan sesama penghuni surga, bersilaturahmi dan mereka tak henti-hentinya, bersenang-senang di kehidupan, mereka yang, di surga nanti ya. Semoga kita termasuk insyaallah moga-moga kita menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga dan orang-orang yang selalu merasa beruntung bahwa kehidupan sudah dijalani itu menjadi suatu jalan yang menjadikan mereka itu menjadi penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik selanjutnya. Baik. Wah ini ada ada yang cakep-cakep nih. Terpaksa saya menampilkan gambar pemuda cakep ya. Ya, karena apa? Kita berbicara tentang wildan, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan mereka itu semua yatufu dikelilingi, ya yutofu, jadi dikelilingi oleh atas mereka itu wildan, ya. Wildan itu ya mukhalladun. Wildan itu adalah eh, walada itu a boy ya, jadi maksudnya dilahirkan ya. Dilahirkan tapi laki-laki ya, mukhalladun. Dan mukhalladun itu artinya mereka itu diciptakan dalam keadaan kholada, dalam keadaan kekal. Mereka itu seperti itu tidak menjadi tua dan mereka selalu selalu enak untuk dipandang mata. Baik, selanjutnya. Ya. Jadi apa namanya wildan ini mereka kekal di dalam surga. Mereka tidak menua, tidak berubah dan tidak pula berubah. Mereka tetap menakjubkan. Nah, ini apa namanya? Terus terang saja ya, dahulu saya itu Bunda itu memang sempat sempat apa namanya? Sempat bertanya gitu ya. Kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan bagaimana ya? Nggak ya gitu ya bidadara gitu. Terutama buat perempuan-perempuan yang misalnya ada perempuan yang meninggal sebelum menikah, ya, atau perempuan yang memang sampai dia meninggal di usianya yang sudah misalnya sudah lanjut, dia juga belum mendapatkan jodoh dunianya. Atau juga ada yang, misalnya perempuan yang, dia suaminya itu menjadi penghuni neraka gitu, dan dia ada di dalam masuk ke dalam surga sendirian, ya menjadi janda gitu ya ibaratnya gitu. Nah kemudian mereka ini bagaimana? Apakah mereka akan sendirian saja gitu? Nah ini dijawab dengan, ayat ini ya. Jadi kalau apa namanya, kalau laki-laki mendapatkan dia di surga itu memang ada dua penduduk surga yang asli surga, yaitu, bidadari ya, khairatun hisan ya, mempunyai pandangan yang sangat baik ya, mereka enak dipandang dan juga wildan. Dan mereka ini tidak tidak apa nah, mereka ini, memang diperuntukkan, mereka bukan penghuni dunia, tapi mereka diperuntukkan untuk menemani para penghuni surga. Selanjutnya, ya. Nah, ini pada awalnya ya Bunda sangat senang sekali dengan ayat-ayat ini ya. Buat Bunda ketika Bunda mempelajari ya surat, surat ini Bunda itu menemukan jawaban dari pertanyaan Bunda terkait dengan surat Al-Baqarah ayat
57. Ya disebutkan di situ wabasyiril a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun ya. Saat itu di dalam terjemahan yang Bunda miliki disebutkan bahwa walahum fiha dan bagi mereka penghuni surga itu ada aswajum mutahharun. Ada aswaj itu diterjemahkannya adalah istri-istri yang suci karena di belakangnya ada mutahharatun. Kalau tun itu kan perempuan, ya kan? Jadi kalau aswajum mutahharatun berarti perempuan yang suci gitu loh. Sedangkan saat itu Bunda mempelajari bahasa Arab, buat Bunda kata aswaji itu bukan istri. Azwaj itu pasangan. Jadi kalau zaujun itu suami laki-laki ya, zaujun. Pasangan laki-laki itu zaujun. Kalau pasangan perempuan itu zaujatun. Ya, ada tak marbutohnya di belakang. Nah, sedangkan azwaji itu adalah bentuk jamak dari pasangan. Ya, bentuk jamak dari pasangan zaujun zaujatun, bentuk jamaknya adalah azwaj. Nah, sedangkan azwaj itu adalah suatu bentuk jamaknya itu bukan jamak yang jamak taksir ya, masuk dalam golongan jamak taksir, di mana kalau jamak taksir memang dia jatuhnya menjadi perempuan. Maksudnya menjadi perempuan. Jadi nggak peduli barangnya laki atau perempuan, tapi mutahharohnya itu harus ditambahin tun gitu karena dia bentuknya adalah jamak taksir gitu. Jadi kemudian Bunda sempat kok ini gimana sih? Ini kan harusnya bukan diterjemahkannya bukan istri-istri yang suci, tapi diterjemahkan adalah pasangan-pasangan yang suci gitu ya. Terus kemudian selang beberapa tahun kemudian sekarang sudah mulai istri-istri yang suci itu di dalam terjemahan menjadi pasangan-pasangan yang suci. Artinya kalau pasangan berarti bisa ada laki, bisa perempuan ya. Alhamdulillah akhirnya dan Bunda waktu itu sempat melihat gitu, siapa sih yang menerjemahkan Al-Qur'an Indonesia saat itu ya, ada di Al-Qur'an itu terjemah itu Bunda lihat lagi, ternyata memang semuanya laki-laki gitu loh. Bunda juga nggak ngerti ini kesalahan, eee, menurut Bunda ya mereka udah pasti tahulah bahasa Arab, cuman kelihatannya itu sempat, karena persepsi gitu, para laki-laki itu yang terbayang di surga itu adalah bidadari, jadi dibilangnya istri-istri gitu, padahal sebetulnya tidak ya. Alhamdulillah ternyata sekarang sudah berubah, tafsir Quran yang sekarang tuh sudah bukan, istri yang suci, tapi, pasangan-pasangan yang suci. Oke selanjutnya. Baik selanjutnya. Nah ini, di dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni ya atau juga pengarang di dalam bukunya Sakaratul Maut Gerbang Akhirat ya beliau ini juga yang membuat buku Latahzan ya mengarang buku Latahzan. Jadi beliau ini berkata bahwa muslimah yang di dunia sudah bersuami, maka ketika di surga mereka akan berjodoh dengan suaminya. Ketika suaminya itu menjadi penghuni surga juga. Namun jika seorang perempuan muslimah yang tidak ridho terhadap suaminya karena menyelisih akhlak atau agama, ya, maka Allah akan memberikan ganti yang suami yang lebih baik di surga nanti, gitu. Nah ini kita dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa perempuan di surga itu bagaikan ratu, ya mereka bagaikan permaisuri. Ratu atau permaisuri raja mereka tuh memiliki pelayanan sangat banyak ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa penghuni surga yang terendah kelasnya itu mempunyai 110.000 pelayan. Ya. 10.000 pelayan ya. Jadi memang semuanya dilayani gitu kan. Ya. Dan sebelum masuk ke dalam surga semuanya itu akan akan mandi di yang disebut dengan Telaga Kausar ya, Telaga Kausar. Nah, di Telaga Kausar ini akan membasuh banyak hal. Yang pertama yaitu mereka menjadi
berusia yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, usia terbaik yaitu 33 tahun, dan mereka akan stay di usia 33 tahun itu eh, tidak menua. Nah, tetap aja 33 tahun ya. Dan kemudian setelah itu juga dibersihkan juga hatinya. Jadi orang penghuni surga itu ketika mandi di Telaga Kausar itu mereka akan hilang rasa dengki, rasa marah, rasa kesal, rasa tidak puas, buruk sangka, semua itu jadi hilang. Jadi semuanya menjadi baik-baik saja gitu loh. Ya, maksud saya begini. Ini juga mencerminkan bahwa segala sesuatu ya, hubungan kita dengan manusia yang lain itu memang based on berdasarkan pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan yang kajian beberapa bulan lalu tentang surat apa ya? Kemarin kita ngaji surat tentang perang itu ya, surat Al-Mumtahanah ya, bahwa di dalam para sahabat itu diajarkan bagaimana caranya mereka itu mereka punya musuh ya, maksudnya musuh agama, dan ketika musuh-musuh ini nanti masuk ke dalam agama Islam, maka mereka menjadi saudara, dan mereka menjadi bersaudara dan melupakan atau memaafkan, lebih ke arah memaafkan kesalahan-kesalahan dari musuhnya yang mungkin pernah membunuh ya, membunuh anaknya, membunuh bapaknya, membunuh pamannya, membunuh ibunya, dan mereka diminta untuk memaafkan dan mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah ya. Nah, demikian juga nanti di surga. Di surga itu apa namanya, ya kita tahu sendiri, coba kita rasakan dalam kehidupan kita, kita tidak selalu akur dengan orang-orang yang seiman dengan kita kan, betul nggak? Betul nggak Teh Tini? Iya, jadi Betul. kita punya masalah lah di dunia ini ya, ada tetangga kita yang bikin kita kesel, dia muslimah, dia muslim, dia sholat, dia puasa, tapi bikin kita kesel dengan sikap-sikapnya. Kemudian ada kita punya saudara yang ada satu masa di mana kita, aduh ini gimana sih ngeselin banget gitu kan gitu. Atau kita punya teman gitu, katanya teman baik tapi ngeselin. Ada juga bukan teman baik tapi dia rajin sholat ya. Atau kita nggak satu pola pikir, kadang-kadang pernah berdebat di dalam forum-forum apa kerjaan misalnya kayak gitu. Jadi kita itu kan tidak selalu ya sat, apa satu persepsi gitu loh. Tapi di balik itu semuanya sebenarnya kita mendapatkan, apa namanya, pahala dari sifat memaafkan kita. Kehadiran mereka yang tidak sama dengan kita itu menjadi jalan kita untuk bisa menuai pahala, kan gitu. Nah, kemudian kembali lagi nanti di surga itu ya, di surga itu, ketika manusia dimandikan di dalam Telaga Kausar itu, maka mereka, hilang gitu rasa rasa nggak sukanya itu menjadi hilang, ya. Karena itu hal ini juga pelajaran ini buat saya sendiri, saya menjadi apa ya, ketika saya mempunyai ada orang-orang yang bertahun-tahun misalnya mempunyai masalah dengan saya gitu ya, meskipun saya tidak ingin mempunyai masalah, tapi ada yang kemudian tidak bisa cocok ya, bisa dalam bertahun-tahun. Tapi selalu saya membayangkan begini, saya membayangkan beliau ini adalah orang yang bersedekah, beliau adalah orang sholat. Saya hanya membayangkan betapa bahagianya nanti satu hari di mana kita tidak mempunyai rasa-rasa nggak enak itu lagi dan kita akan senang ada di dalam surga bersama di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu akan menjadikan saya personally menjadi lebih mudah memaafkan gitu karena ya nggak apa-apalah biarin aja lah nanti juga semoga nanti satu ketika kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia di surga nanti gitu ya. Oke. Iya, iya. Yang Baik. saya suka share tuh di. Iya, oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya. Baik. Kemudian kita lihat ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biaqwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dan mereka itu para penghuni surga itu dikelilingi ya oleh anak muda yang tampan tamat tadi dan biaqwabin dan dengan membawa akwab
yaitu gelas, kemudian membawa barik yang membawa cerek, dan juga wakasin, dan juga piala yang berisi mimmain, yang berisi air dari mata air yang mengalir. Dan la yutafu anha wala yungsifun, dan mereka itu tidak menjadi pusing, ya, tidak menjadi pening karena dari minuman yang mereka minum itu, wala yungsifun, dan juga mereka tidak mabuk oleh minuman itu. Oke, selanjutnya. Baik, kita lihat lagi. Sini kita lihat apa yang disebut dengan akwab. Jadi para akwab, barik, dan kaksin. Ya, kalau para apa namanya, para wildan itu tadi, mereka itu akan mengedarkan ya minuman-minuman, ya, minuman yang minuman itu tempatnya bermacam-macam. Ada yang disebut dengan akwab. Yang disebut dengan akwab itu adalah tempat minum yang tidak mempunyai telinga, dan juga tidak punya pegangan atau tidak punya telinga, dan juga tidak mempunyai corong, yaitu disebut dengan akwab. Akwab itu gelas maksudnya. Ya. Semua yang tempat minum yang tidak mempunyai telinga dan tidak mempunyai corong itu disebut dengan akwab. Kalau barik itu adalah tempat minum yang kita sebutnya apa ya? Ya itu eh, ada telinganya satu, ada pegangannya, dan ada corongnya. Ya, di sini bahasa Indonesia mungkin kayak cerek gitu ya. Kemudian ada kaksin. Kaksin itu adalah tempat minum yang mempunyai telinga dua. Ya, itu kita bilangnya mah piala gitu ya. Tapi biasanya kalau di kita sendiri di zaman ini kayaknya nggak pernah ada kaksin ya, betul nggak? Ya, boleh kalau yang komen boleh dibuka ya sebentar komennya. Nggak ada itu minum pakai piala, itu nggak ada. Tapi piala itu ada kan. Artinya biasanya tuh diminumnya, kalau saya lihat di film-film zaman dahulu tuh para raja tuh minumnya nggak pakai aquab gitu. Para raja-raja tuh minumnya pakai kaksin gitu. Jadi piala gitu ya, pakai piala yang cantik dari emas, dari perak gitu kan. Nah, kemudian kalau barik itu sendiri kalau di Indonesia, teman-teman mungkin ngelihatnya barik tuh ditaruh di ini ya, cerek tuh ditaruh di atas kompor ya, sehingga banyak gosong ya. Kalau saya malah bertemu dengan teman-teman yang dari Maroko, dari negara-negara Arab, itu mereka punya barik yang bagus. Jadi maksudnya, tidak tidak gosong, jadi cantik-cantik bariknya itu, cereknya cantik-cantik, dan cerek itu hanya dipakai memang untuk jadi minuman, tempat minum, jadi air panas ditaruh di situ. Teko ya kalau kita mah di Indonesia mah, teko gitu ya. Dan inilah, apa namanya, yang dilakukan oleh para wildan, mereka mengedarkan itu semua, silahkan mau minum dari aquab, atau minum dari kaksin, atau minum dari barik ya. Zaman dulu juga ada yang diglogok ini ya. Betul nggak? Zaman dulu. Heeh, jadi silahkan ajalah mau pakai yang cara minum yang seperti apa, ya. Nah, kemudian terkait dengan mimmain dari mata air. Jadi, apa namanya, minuman yang diedarkan itu adalah juga minuman yang segar, yang bukan kayak kita ya, Aqua gitu ya, udah di depo itu udah, berapa seminggu ya, ada yang udah disimpan sebulan baru diminum. Itu kan berbeda dengan kalau kita minum dari air yang mengalir yang apa, di dari mata air ya. Dan kita lihat selanjutnya kalau di dalam surat Muhammad ayat 20 disebutnya, selanjutnya klik, bahwa di surga nanti itu ya, disebut babasyiril ladzina amanu, eee, apakah yang dijanjikan oleh surga, eee, kepada manusia, pada penghuni-penghuninya adalah, eee, mereka mendapatkan ada 4 sungai, ya, ada 4 sungai, yaitu yang pertama yaitu sungai-sungai sungai air yang airnya sangat segar, yang tidak asin. Yang kedua adalah sungai susu yang, tidak berubah ya rasanya, jadi dari susu segar gitu ya, Masya Allah ya, enak banget pasti ya susu segar tuh.
Dan kemudian ada juga dari sungai-sungai dari khamr atau anggur ya yang tidak memabukkan, dan juga yang keempat adalah sungai dari Waqasim ya min ajalim musamma, dari sungai-sungai madu yang sangat menyehatkan. Ya, jadi saya kalau mendengar ayat ini tuh suka masya Allah gitu ya. Bayangkan aja, bukan hanya ada sungai air, kalau di kita kan cuman ada sungai air ya. Ada sungai air aja. Tapi kalau di akhirat nanti itu ada sungai tuh bisa macam-macam, ada sungai jus, ada sungai boba mungkin ya, ada sungai, kan ini permisalan saja gitu kan. Kan, wa mimma yashtahun, dan penghuni surga itu mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan gitu. Kalau misalkan yang penghuni surganya anak-anak muda mungkin mau boba gitu, minuman boba, sungai boba gitu, dikasihlah sama Allah, mengalir ke rumahnya sungai boba ya. Kalau kalau ini hanya permisalan saja, tapi sebetulnya sesuatu yang sudah sangat menakjubkan gitu, karena kan kita kalau saya mah nggak bisa ngebayangin kalau sungai susu, kan pasti basi, susu itu Pak basi ya, cepet basi, tapi di surga nanti sungainya nggak basi gitu. Dan kemudian ada juga yang sungai dari khamar yang dari, eee, jus bisa aja berarti jus, atau juga bisa khamar, betul-betul khamar. Jadi, minuman tua ya, arak gitu, tapi tidak memabukkan dan rasanya sangat enak, ya. Saya sendiri kan, 8 tahun tinggal di Perancis, ya pernah bekerja beberapa kali juga di luar negeri, ya memang suka membaui gitu ya, harumnya si arak itu ya. Cuman kebetulan memang saya bukan penggemar soda, jadi soda saja saya tidak terlalu tertarik gitu loh. Tapi kalau harumnya memang harum ya, harumnya tuh, kalau jus buah kan kita tidak terlalu harum ya, tapi kalau wine itu memang harum sekali. Dan ini, Allah menciptakannya dalam bentuk, sungai, ya. Kalau mungkin ada nggak teman-teman yang udah pernah pergi ke Cordoba? Ke Cordoba itu adalah sebuah, kota di mana di dalamnya ada di Spanyol, di mana tuh di dalamnya ada, istana yang dulunya masuk ke dalam istana Ottoman. Dan di istana Ottoman itu, eee, di dalam rumahnya itu ada selokan, ya kalau saya bilang mah selokan tapi bukan air kotor, tuh air bersih gitu. Jadi misalkan, di istana itu kalau misalkan di depan raja itu ada fountain ya, ada ada kericikan air lah gitu ya, ada terus ada mengalir airnya masuk ya, tapi keluar lagi ke pancuran gitu, dan itu langsung bisa diminum gitu. Nah, jadi si istana ini karena istana dibangun oleh zaman Ottoman, jadi ingin menunjukkan bahwa merealisasikan yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi ada sungai kecil yang mengalir gitu ya, masya Allah gitu. Dan saya jadi kebayang, oh ini toh maksudnya ada juga ya sungai kecil yang mengalir di dalam rumah. Karena begini, kalau di Indonesia itu selalunya kan kalau yang mengalir di rumah itu kan kalau enggak air kotor ya, maksudnya air buangan toilet, atau kalau enggak ya toilet cucian gitu, eee, atau air minum, hanya itu aja, dan itu pun mereka suka di Indonesia kan berupa paralon-paralon gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di orang Ottoman itu mereka membuat sungai di dalam rumah itu ya, dengan air-air yang mengalir dengan bersih. Saya ngebayang, oh begini ya maksudnya ya, yang disebut dengan mungkin bisa jadi di surga tuh mirip seperti ini gitu, tapi ya lebih bagus lagi ya. Oke, selanjutnya ini saya menampilkan ada sebuah sungai di Kolombia yang mempunyai 5 warna. Ada kuning, ada biru, ada merah ya, ada hijau, ada putih, dan itu setiap bagiannya itu warnanya bermacam-macam. Kalau yang ini karena ganggangnya berbeda-beda. Jadi ada ganggang yang memantulkan warna biru, ada ganggang yang memantulkan warna merah, ada ganggang yang memantulkan warna kuning dan sebagainya gitu. Tapi kalau sungai di surga bukan hanya warnanya saja, tapi memang airnya tuh bukan air biasa, air mimma yashtahun, air yang apa yang diinginkan oleh kita. Baik, selanjutnya bisa ya.
Ayat ke-20. Ada apa saja di surga? Yaitu ada juga wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ada buah-buahan itu bisa dipilih. Kita bisa pilih manapun gitu yang kita sukai. Ada orang yang nggak suka kesemek. Saya termasuk yang suka sama kesemek gitu. Ada orang yang nggak suka sama, apel ya misalnya gitu, ada, saya termasuk kurang suka, tapi kalau apel apel hijau saya suka ya. Jadi macem-macem ya buah-buahan itu. Ada orang yang nggak suka, paprika gitu ada yang suka. Ada orang nggak suka tomat, ada yang suka ya, ada yang suka ini, kita lihat yang sebelah kiri bawah ini namanya kalau di Perancis namanya pamplemousse. Pamplemousse itu kalau di Indonesia nggak ada, tapi kayak jeruk bali gitu. Jadi ada asam ada pahit-pahitnya, tapi pamplemousse ini lebih pahit dari jeruk bali. Bentuknya kecil seperti ini ya, tapi dia, ada pahit-pahitnya biasanya sebagai makanan pembuka. Dan kenapa orang makan, karena ada banyak khasiat kata orang Perancis gitu ya. Nah ini juga nggak semua orang suka sama yang disebut dengan jeruk pamplemousse ini ya. Saya juga biasa-biasa aja, tapi kalau buat saya lebih enak kan jeruk bali gitu. Tapi kalau di akhirat nanti, ya takhayyarun, ya di akhirat nanti bisa pilih mana yang disukai. Atau misalnya bisa milih begini, saya mau pamplemousse ya, mau jeruk pamplemousse yang seperti ini, warnanya cantik, warnanya tuh, pink-pink gitu ya, pink-pink orange gitu. Saya mau jeruk pamplemousse, tapi di dalamnya itu rasanya itu rasa stroberi misalnya gitu, bisa ya. Jadi kan kita bisa meminta "Bamimma yashtahun" apa-apa yang bisa kita inginkan, ya. Oke, selanjutnya. Atau Teh Tini pengen apa Teh Tini? Grape rasa durian, anggur rasa durian? Ya, jadi, mereka bisa memilih dan buah yang di surga itu ada yang dihidangkan, ya, ada juga yang dipetik dari pohon, ya. Dan dalam menurut, salah satu dari cerita dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang itu apabila dia memetik salah satu buah dari surga, maka dari tempat yang dipetiknya tuh muncul lagi buah lainnya, langsung celing gitu, muncul lagi gitu. Iya. Iya, dalam dalam surat, Al-Isra disebutnya juga bahwa buah-buah di surga itu merunduk. Jadi kalau ada yang pengen gitu, ingin buah gitu misalnya pengen buah kelapa yang seger gitu, itu pohonnya merunduk ya, dan sehingga bisa diambil buahnya gitu dengan mudah dan kemudian dia bisa, meninggi lagi. Jadi seperti itu Masya Allah ya, nggak ada di dunia ini. Nanti insya Allah kalau masuk ke surga ya. Baik selanjutnya slide selanjutnya. Tentang halo? Jadi tentang, sedikit tentang Rasulullah bagaimana terkait dengan ya takhayyarun tadi, memilih tadi ya. Jadi, ini ada sebuah cerita dari, seorang sahabat yang bernama Ikrasi Ibnu Zaid. Ya Ikrasi ini, dia membawa harta zakat kepada Rasulullah SAW dan dia menyumpai Rasul di Madinah dan dia, duduk bergabung dengan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang sedang ada di majelis itu. Dia datang dengan membawa unta-unta yang jumlahnya cukup banyak, ya, untanya banyak, unta zakatnya itu. Maka ditanyakan oleh Rasul, "Siapa ini?" "Namanya Ikrasi, saya Ikrasi," katanya gitu. Kemudian, selanjutnya ini dia berkata bahwa hajatnya adalah membawa harta zakat dari seorang yang bernama Murrah Ibnu Ubaid, ya. Kemudian Rasulullah senang dan tersenyum dan berkata, "Ini adalah ternak dari kaumku dan ini adalah ternak zakat dari kaumku." Beliau sangat menyukainya. Kemudian, Rasulullah memerintahkan agar unta zakat itu diberi tanda, diberi cap ya, cap zakat. Jadi kan unta zakat beda dengan unta sedekah ya, distribusinya akan berbeda. Kemudian setelah itu beliau memegang memegang tangan, dari Ikras ini dan mengajak ke rumah Ummu Salamah dan beliau berkata, "Apakah ada makanan?" Gitu. Selanjutnya, diajaklah, untuk makan di rumah, Ummu Salamah tersebut. Selanjutnya, di situ dihidangkanlah semangkuk makanan berisi roti ya, eee, berisi roti berisi roti dan juga dengan gulai ya.
dengan kuah gulai dari daging, ya. Dan Rasulullah kemudian makan dari mangkok itu, ya. Kemudian aku juga diminta untuk mengambilnya. Kemudian dia ini bingung milih gitu, yang mana gitu loh. Kan ada beberapa mangkok gitu kan. Kayak kita di kondangan tuh loh Teh, kalau ada kondangan kan suka ada misalnya orang jual apa namanya, soto soto Bandung misalkan mie kocok, kan itu kan ada mangkok-mangkoknya banyak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bingung ya, mau ngambil yang mangkok yang mana, yang lebih banyak yang mana, kayak gitu-gitu ya. Kemudian si Ikras itu juga demikian, dia tuh dia tuh lagi milih-milih tinggal ngambil mangkok yang mana, tapi Rasulullah memegang tangan kananku dan dengan tangan kirinya dan beliau bersabda, "Hai Ikrasi, makanlah dari satu tempat karena sesungguhnya makanan ini semuanya sama." Ya, selanjutnya silahkan diklik ya, Teh Ika. Selanjutnya setelah, makan tadi, daging tadi, maka, kemudian dihidangkanlah buah kurma ya. Buah kurma itu ada buah kurma yang segar, tapi ada juga buah kurma yang, sudah jadi dikeringkan ya. Ada yang sudah kayak kita tuh biasanya buah kurma yang sudah dikeringkan, tapi dihidangkan juga buah kurma yang segar. Maka, si Ikrasi tadi itu juga bingung dia mau pilih yang mana ya, mau pilih yang seger atau pengen yang di kurma. Karena kita tahu ya kalau kurma itu kan macam-macam ya, kurma tuh macam-macam sekali ya. Kebetulan suami saya tuh suka, beli online kurma itu suami saya tuh selalu beli setiap habis 1 kilo itu dia beli yang lain, yang jenis lain, kurma tuh beda-beda. Nah demikian juga dihidangkan itu kurma macam-macam. Lah, kemudian Rasul, si Ikrasi tadi dia agak ragu, dia mau pilih yang mana ya. Kemudian karena dia tadi yang pertama makan daging dia, disuruh ngambil satu aja gitu kan, nggak usah milih-milih gitu. Jadi dia "Ah, yaudah aku ngambil yang ini aja yang satu tempat aja, satu kurma saja." Kemudian Rasul SAW menjulurkan tangannya ke arah baki itu dan berkata, "Wahai Ikrasi, makanlah dari bagian mana yang kamu sukai karena sesungguhnya buah ini adalah tidak satu macam." Gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya ini adalah hadis yang terkait dengan memilih buah tadi ya, memilih buah. Tapi di satu sisi kita juga belajar bahwa ada saatnya kita mungkin memang harus memilih makanan itu, ada kan disebutkan di dalam hadis, "Pilihlah makanan yang terdekat dengan dirimu," kan begitu kan. Tapi juga dalam hadis ini disebutkan bahwa kita boleh memilih ya, makanan kalau makanan itu memang berbeda-beda gitu ya. Oke selanjutnya, yang ayat yang terakhir adalah ayat 21, "Walahmi thairin mimma yashtahun," maka, kaum, apa namanya, muqarrabin atau as-sabiqun ini, mereka juga mendapat hidangan dari walahmi thairin, daging dari burung yang mimma yashtahun, dari apa-apa yang daging burung mana yang kamu inginkan. Jadi juga boleh memilih gitu, mau daging burung yang apa. Nah, kalau di zaman sekarang ini coba coba buka mic-nya boleh, kita makan daging burung apa di dunia ini? Slide-nya Burung merpati. burung merpati, Kalkun burung bukan? iya, kalkun tuh burung kalkun. Kemudian ayam burung bukan? Ini burung-burung kan? Iya burung, ayam juga burung ya. Bebek burung Bebek. juga, Iya, jadi nanti di surga itu ya menurut Rasul, jadi burung tuh banyak banget cuman kita aja yang jarang makan jenis-jenis burung ya. Cuman kalau dari suami saya tuh dari Indramayu itu ada burung sawah yang kakinya panjang itu juga ada yang jual di pasar. Ada juga yang burung nggak tahu burung apa, yang apa bentuknya lebih mirip merpati tapi kayaknya bukan merpati. Ya, atau ada yang sekarang tuh lagi ngetren burung apa ya? Burung balon ya, apa, ada yang lupa saya namanya, Jadi, berbagai macam burung, sebenarnya kita juga, jarang ya makan burung yang bermacam-macam karena kita memang, apa namanya, jarang mengkonsumsi jenis-jenis burung, tapi sebetulnya itu kan enak kayaknya ya daging burung itu ya. Ya jadi nanti di apa namanya, di akhirat nanti
dihidangkan juga daging burung. Dan Rasulullah bersabda bahwa burung surga itu besarnya seperti unta dan burung-burung itu terbang dengan bebas di pohon-pohon surga. Jadi nanti bisa juga daging unta, daging burung yang sebesar unta. Ya saya ini gambarnya kan gambar burung unta, tapi daging burung unta, tapi sebetulnya juga jenisnya mungkin lebih tidak seperti yang kita bayangkan. Dan kemudian nanti sesungguhnya surga itu apa namanya, aku kata Rasul akan memakan daging unta itu dan merasa lebih senang darinya dan akan merasa senang memakan daging burung di surga itu. Dan aku berharap semoga semua dari engkau termasuk orang yang akan memakan daging burung unta. Baik, kita aminkan ya doa Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Itu mungkin yang bisa kita bahas hari ini sampai ayat 21 ya. Kita bisa oh ya satu slide lagi terkait dengan berwudu setelah makan daging. Jadi disunahkan apabila kita itu memakan daging yang dimasak, maka disunahkan kepada kita untuk berwudu. Oh ya hadisnya ini belum selesai, maaf Teh Ika. Satu slide lagi ini masih hadis yang terkait dengan ikrasi tadi. Jadi setelah itu Rasul kemudian membasuh tangannya dan melakukan wudu dan bersabda, wahai ikrasi ini adalah wudu karena telah memakan makanan daging yang telah dimasak. Ya, baik demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan berbagi apakah ada hal-hal baru yang kita pelajari di kajian hari ini atau apakah hal-hal yang menyenangkan dari teteh-teteh sekalian. Silahkan bisa berbagi di kolom chat. Terima kasih.